Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama Yesus Kuatku. Mari sebelum kita renungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan yang masih terus kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, di hari ini kami ingin kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus layakan setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada, kami ingin kembali diberkati oleh firman-Mu, dikuatkan kembali oleh firman-Mu. Berkati kami semua dimanapun kami ada, berkati firman-Mu ini, biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu ini kembali dapat memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Saya akan memulai dengan satu cerita di mana di satu kantor ada seorang anak Tuhan yang mempunyai rekan kerja yang gemar sekali menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan dan sering digunakan juga mulutnya untuk sumpah serapah dengan tanpa rasa bersalah. Dia mengejek sesama anak Tuhan atau sesama orang Kristen. Bahkan mereka yang sering ingin mencoba berbicara tentang kebenaran kepada dia, sering dicela. Dan kemudian anak Tuhan ini keluar dari pekerjaan itu untuk pindah ke komunitas atau tempat kerja yang baru. Anak Tuhan ini teringat dengan rekan kerjanya yang dia rasa atau dia anggap itu jahat itu. Berpikir bahwa ia tidak akan mungkin berubah. Dan berpikir bahwa tidak ada lagi mungkin kesempatan karena sudah terlalu banyak yang dia sakiti. Sudah terlalu banyak yang merasa tersakiti dengan mulutnya dan dengan tingkah laku dan sikap dari rekannya tersebut. Sehingga dia berpikir bahwa ia tidak mungkin berubah dan tidak mungkin menjadi seorang pengikut Kristus yang baik. Sebab banyak sekali hujat yang dikeluarkan dari mulutnya. Seiring berjalannya waktu, 2 tahun kemudian anak Tuhan ini mengunjungi kantornya yang lama itu. Rekan itu ternyata rekannya itu masih bekerja di tempat itu, Bapak Ibu Saudara. Dia masih bekerja di sana dan yang mengherankan dari anak Tuhan tersebut merasa heran. Dia melihat rekan kerjanya itu telah mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahan yang besar dalam dirinya dia. Hidupnya berubah 180 derajat. Dari sifatnya yang suka mencela sesamanya, sifatnya yang suka mengumpat. Mulutnya yang sering dia pakai untuk mengumpat dan mengucapkan sumpah serapah. Namun dia sekarang menggunakan hidupnya untuk menjadi saksi Kristus. Dia malah menggunakan hidupnya, mulutnya untuk memberkati rekan-rekan kerjanya di kantornya. Mungkin dia dulu membenci tentang iman Kristen, Bapak Ibu Saudara. Kemudian hidupnya berubah menjadi bukti satu ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dari cerita tersebut kita melihat orang itu mendapatkan tujuan hidupnya. Dari cerita tersebut kita melihat bahwa dia mengenal Kristus. Setelah dia mengenal Kristus, dia mendapatkan tujuan hidupnya. Dan setelah dia mengenal Kristus, dia bisa mengabarkan tentang kabar baik itu juga kepada orang-orang atau rekan-rekannya yang lain di kantornya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dia bisa jadi berkat untuk orang-orang sekitarnya. Dari cerita tersebut, mungkin kita dapati banyak sekali orang-orang yang seperti itu di lingkungan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Dan di hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan dengan judul Ciptaan Baru. Dengan judul Ciptaan Baru, sama-sama kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Menjadi ciptaan yang baru merupakan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita orang percaya. Supaya menjadi ciptaan yang baru, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat lagi ayat 17 ini. Dikatakan di sini, yang ada di dalam Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus, baru kita bisa dikatakan ciptaan yang baru. Kalau kita ada di dalam Kristus, baru
kita menjadi pribadi yang berkenan, yang dapat menjadi berkat untuk orang lain. Karena saat kita di luar Kristus, kita tidak bisa dikatakan menjadi ciptaan yang baru. Walaupun kita seorang Kristen, namun kita tidak secara otomatis berarti kita sudah berada di dalam Kristus. Ketika kita menyadari, namun saat kita bisa dikatakan kita berada dalam Kristus, saat kita menyadari betapa berdosanya kita, betapa tidak layaknya kita di hadapan Tuhan, betapa kita beriman kepada Kristus dan kita mengakui pengorbanannya telah menebus kehidupan kita dan sudah melayakkan kehidupan kita. Sehingga di situ kita bisa dikatakan kita berada di dalam Kristus. Karena kita tahu sifat Kristus sesungguhnya, yaitu merendahkan dirinya. Kita harus serupa dengan Kristus agar kita bisa dikatakan kita berada di dalam Kristus. Hal yang kedua, yaitu dikatakan di sini, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita mau menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus, maka yang lama itu harus berlalu dalam hidup kita. Kalau kita mau menjadi ciptaan yang baru, kita harus tinggalkan segala jenis hal-hal yang mungkin mengecewakan hati Tuhan, terutama juga mengecewakan rekan-rekan sesama kita. Jadi supaya menjadi ciptaan yang baru, kita harus menanggalkan kehidupan kita yang lama. Kita harus menanggalkan kehidupan kita yang lama. Kita harus mengenakan kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Hidup kita yang lama, yang dalam kegelapan harus dibuang. Cara hidup berdosa itu kita harus buang dari dalam kehidupan kita. Pada saat kita menjadi orang yang terlepas dari kehidupan yang lama, kita bisa dikatakan kita menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang berkenan di hadapan Tuhan, ciptaan yang dapat mempermuliakan Tuhan. Bahkan kita bisa mengganti mungkin diri kita yang dulunya malas untuk beribadah, dulunya malas untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Kita mulai ganti dengan hidup yang baru, yaitu hidup yang mulai senang dengan membaca kebenaran firman Tuhan, hidup yang bisa jadi berkat untuk orang lain, hidup yang mulai senang untuk beribadah, hidup yang senang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kehidupan yang lama hanya membuat kita kehilangan arah. Kehidupan yang lama membuat kita tidak mendapat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Di sini Rasul Paulus berkata bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus yang kita berkata hidupnya sudah baik, namun dia masih ingin dibaharui dari hari ke hari, Bapak Ibu Saudara. Bahkan seorang Raja Daud dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-12, kita lihat bersama. Dia masih berkata bahwa, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Perbaharuilah batinku. Saat dia jatuh ke dalam dosa, dia ingin kembali lagi menjadi hidup baru berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia meminta Tuhan untuk kembali baharui kehidupannya dia. Mari Bapak Ibu Saudara, jika mungkin kita sudah terlalu jauh daripada Tuhan di akhir-akhir ini, mari kita mau meminta Tuhan untuk kembali membaharui kehidupan kita. Agar kita kembali menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, ini yang menjadi firman Tuhan di hari ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu di hari ini yang kembali mengingatkan kami ya Tuhan untuk kembali hidup berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Walaupun kami telah mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu, namun kami ingin terus kehidupan kami ini dibaharui di dalam Engkau, sehingga Tuhan terus mendapati kami hidup berkenan terus di hadapan Engkau ya Bapa. Dan sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu, kami layak disebut sebagai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini, pekerjaan mereka, sekolah mereka, usaha mereka,
mereka, Tuhan memberkati mereka di sepanjang hari ini. Bahkan pelayanan mereka, Engkau semakin membuat mereka setia dalam mereka melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan dan meteraikan firman-Mu ini dalam setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka ada. Berkati mereka, sertai mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.